2% kemungkinan runtuh 50 tahun. Redaman 5%, relasi situs tanah SB dan SC. Ini untuk spektrum respon MCER. Ini peta, jadi peta spektrum respon. Seperti ini. Jadi yang mudahnya, warna yang gelap, spektrum respon. Nah, warna yang gelap ini spektrum respon percepatan konstan 60% dari G. Jadi yang paling gelap warnanya ini paling besar gempanya. Kemudian tidak ada yang nol, tapi Kalimantan lumayan sedikit sekali pengaruhnya ya, Kalimantan. Kalimantan Timur ada, tapi Kalimantan paling aman ya. Oke. Ini contoh peta spektrum respon. Oke, ini nanti dipelajari. Ini spektrum respon desain. Oke. Pemilihan tipe struktur. Nanti ada kalau di itu PBG itu nanti ada beberapa tipe struktur didasarkan gempa. Misalkan yang C ya. Ini adalah tipe-tipe struktur. Sistem pemikul gaya gempa. Gaya seismik gempa. Ada macam-macam nih tipe strukturnya. Ada macam-macam tipe struktur. Ini yang A. Sistem dinding penumpu. Dinding pemikul nih ya. Dinding beton. Jadi sistem pemikul beban nanti ada namanya sistem dinding penumpu atau dinding pemikul. Wall bearing. Semuanya dinding pemikulnya. Kemudian yang kedua, B, sistem rangka bangunan. Rangka baja dengan bracing eksentris, dan seterusnya. Jadi yang A ini adalah bangunan. Pemikulnya siapa? Yang memikul beban adalah dinding. Disebut sistem dinding pemikul. Yang B, suatu bangunan gedung, yang memikul beban siapa? Rangka. Namanya sistem rangka bangunan. Kemudian yang C, sistem rangka pemikul momen. Jadi ada pemikul momen khusus, dan seterusnya. Ada rangka beton, tipe-tipenya ini. Jadi ini tipe sistem pemikul beban. Kemudian berikutnya contoh-contoh saja ini. Contoh balok, ya. Diatur tentang balok. Balok diatur di sini, kemudian, nah ini adalah lintasan beban. Jadi mulai dari atas ke bawah, penyajiannya SNI mengikuti beban beton ini. Mulai dari plat, kemudian kolektor, dinding, balok, diafragma, dinding, diafragma, sistem seismik, sistem gempa ini, sampai ke bawah. Begitu sistem lintasan beban pada suatu bangunan, menurut SNI beton. Jadi disajikan dari atas sampai ke bawah. Oke, ini balok T, jadi balok T. Oke, ini contoh-contoh saja, plat satu arah. Kemudian bagaimana dengan plat dua arah nanti. Plat satu arah tumbuhannya dua saja ini. Ditumbuh di dua tempat, di ujung dan di ujung. Kalau plat dua arah ditumbuh di keempat sisinya. Keempat sisi. Ketentuan dengan plat dua arah. Nah, ini struktur beton bertulang dan gempa. Ada beberapa variabel-variabel seperti ini. Tapi nanti ada sistem rangka pemikul momen khusus, SRPMK. Itu untuk gempa tinggi ya.
SRPM menengah untuk gempa sedang. SRPM biasa untuk gempa kecil. Sudah dipelajari di kekuatan bahan 1 ya. Lentur. Ya, ini tulangan, detail tulangan seperti ini. Ya. Contoh-contoh saja ini. Dinding. Ya. Nanti akan dipelajari. Nah, ini material, perasaan material. Batasan nilai FC aksen. FC aksen itu kuat tekan beton yang disyaratkan. Jenis beton berdasarkan berat. Berat beton normal, berat normal dan berat ringan. Itu nilai FC aksennya minimal 17 megapascal, MPa. Umum. Untuk sistem perangkap pemikul momen minimal 21 untuk betonnya. Berat ringan juga 21. Kemudian sebelah kanan ini adalah nilai modulus elastisitas. Nanti Anda masuk di lab bahan, rekayasa beton, nanti menghitung, merencanakan beton, campurannya bagaimana porsinya, proporsinya, rancangan campuran beton, kemudian diuji, dibuat betonnya, diuji, nanti berapa kuat tekan betonnya, berapa FC aksennya. Itu harus sesuai dengan yang diuji, nanti dipelajari ya. Termasuk bagaimana cara mengukur konkret, modulus elastisitas beton, konkret ini. Rumusnya seperti ini, tapi dalam praktek nanti Anda praktekkan. Mudah-mudahan bisa ya, rancangan campuran beton. Jadi dalam beton, lab beton. Ini material baja tulangan, ada syarat-syaratnya di sini. Oke. Ya. Kemudian lengkapnya nanti ada di bab 5. Di bab 5. Di SNI beton bab 5. Pasal 5 bukan bab 5 ya. SNI 2847. Itu ada tentang beton, beban beton. Beban pada bangunan beton. Ruang lingkup umum. Sebelah kiri ini standarnya, kemudian sebelah kanan penjelasannya. Sebelah kanan penjelasannya. Nah, ada faktor beban dan kombinasi beban. Ada ketentuannya ini. Ada faktor beban dan kombinasi beban. Ini dalam beton. Saya akan tanya sekarang, kalau suatu bangunan gedung itu bebannya apa saja ya? Apa saja yang membebani bangunan? Ada yang bisa jawab? Beban bangunan gedung itu apa? Pak. Ya, barang-barang ya. Tapi manusia, Pak. Apa manusia. Jadi? Manusia. Apa lagi? Misalkan bangunan beton. Yang paling berat apa bebannya ya? Yuk. Bebas. Salah nggak apa-apa, nggak didenda. Pasti betul, masa nggak bisa? Yang di atasnya bukan, Pak? Ya, yang ada bangunan. Bangunan itu memikul beban apa saja? Apa saja? Nah, apa aja boleh? Baloknya bukan, Pak? Balok boleh. Kalau adil ya balok, plat, lantai, kolom. Apa lagi? Atap, Pak. Atap boleh. Beban mati sama beban hidup, Pak. Iya. Lebih
fokus lagi beban mati, beban hidup. Ya, itu antara lain beban, tapi nanti kita kelompokkan. Jadi pembebanan ini nanti dikelompokkan. B, itu beban mati. B. Jadi nanti kapasitas beban rencana itu beban mati dikalikan 1,4. Jadi kalau bebannya 100 kg, nanti untuk rencana 1,4 kali 100, jadi 140. Diperbesar nanti kan. D, sekarang. Dead load, beban mati. Beban mati itu yang fix, misalkan berat sendiri bangunan, itu beban mati. Berat sendiri bangunan. D, dead load. Jadi nanti ada beberapa kombinasi beban. Kemudian beban utama lainnya adalah L, live load. Live load ini adalah orang tadi yang bergerak, beban hidup. Ada furniture, mebel, kemudian orang, itu masuk beban hidup L. Kapasitasnya nanti U-nya satu kombinasinya 1,2D tambah 1,6L tambah 0,5 LR atau DR. Kemudian berikutnya LR atau R. Kemudian W, kemudian E, kemudian W, kemudian E lagi. E earthquake, gempa. W, angin ya, wind. Nah, itu adalah beban-bebannya. Kemudian 1,4 ini adalah faktor bebannya. U adalah kuat perlu. Kuat perlu U harus paling tidak sama dengan pengaruh beban per faktor dalam tabel 531. Beban per faktor. Jadi U sama dengan 1,4D. 1,4D itu sama dengan beban per faktor sama dengan U. 1,4 ini adalah faktor saja diperbesar, D-nya beban mati. Biar aman kan? Diperbesar. Mengapa 1,4? Ini kita ikut-ikutan saja ACI, standarnya Amerika. 1,4. Jadi ada gabungan nanti. Jadi ada kuat perlu digabung-gabung, dibandingkan nanti. Mana yang menimbulkan kritis U-nya. Contoh, ada beban air hujan, ada beban angin, ada beban gempa, ada beban hidup, ada beban mati. Itu kalau Anda mendesain, apakah semuanya digabung? Beban hidup, ditambah beban mati, ditambah beban gempa, ditambah beban air hujan, ditambah beban angin, begitu. Tidak ya. Jadi tidak dijumlahkan, tapi disimulasikan dengan kombinasi ini. Jarang terjadi satu bangunan penuh orang, ada angin besar, kemudian ada gempa, hujan dalam waktu bersamaan. Nah, itu tidak ada seperti itu. Jadi kecil sekali probability-nya, sehingga dibuat kombinasi beban seperti ini. Nanti mana yang menimbulkan paling kritis? Faktor beban pada beban hidup nanti dikecualikan untuk garasi dan seterusnya. Ada nih, ada ketentuannya. Bila disertakan beban hidup L meliputi, nah ini, beban hidupnya meliputi apa? Beban hidup terpusat. Ada tiang misalkan ya, atau ada sesuatu yang terpusat. Ada beban kendaraan, ada beban crane, beban pada sistem pegangan tangga, pagar pembatas kendaraan, pengaruh impact, pengaruh getaran, itu jadikan beban L. Live load, beban hidup. Beban angin. Bila W didasarkan pada beban angin tingkat layan, 1,6 W harus digunakan sebagai pengganti dari 1 W dalam persamaan. 1,6 ini disebut faktor beban, 1 disebut faktor beban, B-nya angin, 0,8 disebut faktor beban, 0,5 disebut faktor beban.
Nanti lagi beban T, perubahan volume, penurunan, ada beban T, tambahan saja itu. Beban F, fluida, cairan, begitu. Beban lateral tanah ada juga. Beban tekanan aktif tanah di basement misalkan. Beban Oke. Bila struktur berada di zona banjir, beban banjir dan faktor beban dan kombinasi beban yang disesuaikan harus digunakan. Pasal ini tidak relevan untuk Indonesia. Ini dari pasal aslinya tadi, dari SCI tadi. Oke, itu tentang faktor beban. Jadi silakan nanti ada lebih detail lagi. Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Beban. Ya, ini mulai dari 1, kemudian 2, kombinasi beban, tadi telah disinggung. Kemudian yang ketiga, beban mati, beban tanah, tekanan hidrostatis. Yang keempat, beban hidup. Yang kelima, beban umum, beban banjir ya, beban banjir ada beban es. Ya. Ini bisa di skimming saja, Bisa saja. Kita lihat misalkan 4, beban hidup, halaman 18. Ini kombinasi tadi, kombinasi dasar. Kombinasi beban nominal yang menggunakan desain tekanan izin. Jadi kombinasinya apa? Beban mati saja. Beban mati tambah beban hidup. Beban mati tambah beban lainnya. Beban mati tambah 0,75 beban hidup tambah 0,75 ini. Jadi beban mati selalu ada. Beban mati selalu ada karena berat bangunan sendiri selalu ada kan, selalu ada. Yang lainnya belum tentu ada gitu. Gempa tidak masuk pada lain-lain, tapi beban mati selalu ada. Beban hidup dibahas secara khusus dalam SNI 1727. Tangga tetap, sistem batang pegangan, dan seterusnya, helipad, beban yang tidak disebut, beban distribusi merata, ada semua ini. Beban parsial, beban tip terpusat, beban impak ya. Oke, begitu. Silakan nanti dilihat daftar isinya dulu dilihat ya. Kemudian kalau yang beton tadi bab 5, pasal 5 ya, pasal 5. Oke, SNI. Dan ada belasan SNI lain yang digunakan nanti, ada banyak SNI. Ini SNI nomor 1727 2013, beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Oke, demikian pengenalan bebannya. Pengenalan beban. Ada pertanyaan? Jadi silakan dibaca-baca. Hari ini ceramahnya cukup ya. Saya menyiapkan untuk seminar TA mahasiswa. Bentrok jadwalnya. Ya, sampai Jumat nanti.
Ada pertanyaan? Cukup Pak kalau saya. Kavi, ya, cukup dibaca-baca ya. Jadi ini walaupun tidak diujikan, tapi tahulah beban bangunan itu apa begitu ya. Kemudian standarnya apa begitu. Itu Pak Rizky mau nanya Pak. Siapa mau tanya? Soki. Saya Pak, Ya, Rizky Maulana. kalau misalnya beban mati kan dari bangunan ya Pak. Kalau Ya, misalnya renovasi gitu di terputus suaranya Rizky. baik Pak, ulang kembali. Kalau misalnya beban mati kan beban dari bangunan tersebut, kalau misalnya direnovasi, apakah perlu dihitung ulang Pak? Pada waktu desain awal, nanti Anda di tahun terakhir mungkin akan mendesain ulang bangunan, boleh juga. Kalau mendesain ulang, itu harus ditetapkan beban-bebannya untuk perhitungan desain begitu. Tetapi kalau bangunan sudah berdiri, namanya bangunan existing, bangunan sudah berdiri, existing, kemudian mau direnovasi. Renovasi itu perubahan atau peningkatan ya, perubahan atau peningkatan untuk apa begitu. Misalnya, ini ada bangunan 2 lantai, tadinya untuk kantor, tapi oleh pemiliknya mau direnovasi, ini diperkuat. Saya mau jadikan showroom mobil, kan bebannya beda ya. Kalau beban beda harus dikaji lagi. Bangunan lama ini berapa kapasitasnya, mampu memikul beban, dihitung, namanya analisis, dihitung, dianalisis lagi. Beton, ini beton kekuatannya 100% pada waktu dibuat, misalkan 10 tahun lalu dibuat. Apakah sekarang atau 10 tahun kemudian masih mampu menahan beban rencana? Dicek kekuatannya berapa sekarang. Nah, Anda punya metode. Saudara punya metode bagaimana mengecek kekuatan sisa atau kekuatan dari bangunan. Misalkan apa? Betonnya dicek berapa kuat tekannya. Cara mengeceknya, cara mengujinya, ada yang merusak dan tidak merusak. Misalkan pengujian yang non tidak merusak ya, itu menggunakan hammer test, lalu beton. Jadi tidak perlu dirusak. Kalau mau lengkap dan mau teliti, dirusak. Betonnya dibor, silinder, dibawa ke lab, diuji, ditekan. Nah, itu kekuatannya. Sehingga tahu kekuatannya berapa. Jadi, bangunan existing, kalau mau direnovasi, itu untuk apa? Kalau fungsinya berbeda, harus dicek ulang. Dicek kapasitasnya, dan dicek, dihitung lagi beban. Beban layarnya berapa nanti. Tapi kalau dari bangunan gudang, mau dijadikan kantor, nah itu lebih aman itu ya, kan lebih kecil bebannya itu biasanya ya dicek visual saja, tidak lihat ada retak nggak begitu. Tetapi kalau kebalikannya dari kantor untuk gudang dicek ulang itu, hitung bebannya lagi. Di dalam beton itu ada namanya merancang ya, merancang itu dari tidak ada menjadi ada. Bangunan, bagaimana ukuran betonnya, bagaimana balok, kolom, dirancang, merancang itu desain. Sehingga bangunan tersebut aman, handal, antara lain mampu memikul beban. Tetapi kalau dibalik, ada satu bangunan, ini mampu memikul beban berapa? Nah, itu namanya analisis. Dianalisis begitu. Ada lab di lantai 2, saya mau beli mesin sekian kilogram, sekian kuintal, sekian ton. Bisa nggak dipasang di situ? Nah, itu kita analisis. Masih kuat nggak ya bangunannya? Dengan metode-metode tadi. Pemeriksaan, pengujian, bangunan existing, ada metodenya. Bagaimana kalau beton, bagaimana kalau kayu, bagaimana untuk baja, begitu. Ya, begitu. Baik Pak. Ya. Tapi kalau renovasi biasa dari rumah ke rumah,
rumah biasa ya saya rasa nggak perlu ya. Kecuali mau ditambah tambahan beban, apakah tambah tangki air, tambah apa, dihitung ulang. Mau ditambah lift, bangunan Polban, 3 lantai, gedung direktorat, mau dipasang lift. Nggak kuat nih bangunannya, ya sudah, dibuat rangka terpisah saja khusus untuk lift. Misalkan begitu. Masih ada lagi? Nanti kalau sempat lihat-lihat nanti untuk rumah tinggal, untuk kantor, bebannya berapa sih per meter persegi? Nah, itu Anda cek nanti di standar-standar itu ya, di SNI. Berapa beban untuk kantor, untuk rumah tinggal, untuk gudang, untuk toko, untuk lain-lain. Tapi prinsipnya, dari bermacam-macam beban tadi, untuk desain tidak dijumlahkan semua. Beban mati, beban hidup, beban gempa, beban angin, beban air, beban angin kiri, angin kanan, tidak dijumlah pada waktu yang sama. Dipilih-pilih saja mana yang paling kritis. Namanya kombinasi beban tadi. Tapi ada yang harus diingat. B, beban mati, itu harus selalu ada. Karena kalau bangunan beton itu beban matinya ada terus kan, nggak bisa hilang dia. Jadi D-nya ikut terus. Kombinasi 1 ada D, kombinasi 2 ada D, kombinasi 3 ada D. Tidak boleh ditinggalkan D-nya. Harus selalu ikut komponen beban mati. Karena berat sendiri selalu ada. Berat sendiri selalu ada. Beban beton itu besar beratnya. Berapa sih berat beton per meter kubik? Berapa massa beton per meter kubik? Ada blok beton kubus 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Beton. Beratnya berapa itu ya? Beton per meter kubik. 1,5 ton, Pak. 1,5 ton. Ada lagi? Beton normal itu beratnya antara 2,3 sampai 2,4 ton per meter kubik. Berat kan? Jadi beton-beton normal yang digunakan itu berat sekali itu 1 meter kubik. 2,3 ton, 2.300 kg fos. 2.400 kg fos. Nanti kalau Anda merancang campuran beton harus ditetapkan berapa berat rencananya. Oh, saya mau merencanakan 2.350 kg per meter kubik, meter pangkat 3. Boleh saja, nanti dicek cocoknya gitu. Ya, jadi itu beton normal. Kalau misalkan di bawah 2 ton namanya beton ringan. Nah, sekarang berlomba-lomba ini merancang beton ringan begitu. Nah, Anda bisa nggak nanti kalau sudah sampai, yo, ini jadikan lomba satu kelas ini, antar kelas, merancang beton ringan. Gimana caranya? Oh, caranya menggunakan agregat ringan, kerikil yang ringan, begitu, batu apung, dan lain-lain. Ada penelitiannya. Jadi modifikasi. Kemudian beton kuat tinggi, kuat tekanan tinggi, bisa juga. Bisa Anda desain itu. Beton normal itu 25 megapascal FC aksennya. Anda ingin membuat beton yang 50 megapascal kuat tekannya, tegangan tekannya. Boleh, bisa. Akhirnya nanti ujungnya coba rencanakan beton yang paling ringan. Beton yang paling ringan. Berapa itu? Di bawah 2 ton per meter kubik, tapi memiliki kuat tekan yang paling tinggi, kan begitu ya? Beton ringan kuat tekan tinggi. Itu namanya seperti itu. Apakah masih berhasil? Terus-menerus itu akan diselidiki, itu diteliti. Beton ringan kuat tekan tinggi. Sulit itu. Itu sama dengan beli barang murah tapi bagus. Ada nggak? Beli barang murah tapi bagus. Ya, harus
dirancang, didesain. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, boleh istirahat. PR-nya baca-baca tadi ya, jangan dihafalkan ya. Tapi, oh ini, SNI beton itu di pasal 5, itu tentang beban begitu. Tentang beban bangunan. Ternyata ada SNI khusus. Ada SNI khususnya. SNI 1727 tahun 2013 ada beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Itu harus tahu sekarang. Tahu ada SNI tapi nggak usah dihafalkan. Ada SNI tidak perlu dihafalkan. Ya. Kita minggu lalu ada yang libur ya kita ya. Jadi kalau bisa nanti ya. Jadi tidak bisa semua topik kita bahas dalam sekali pertemuan, mabok nanti ya. Bosan itu. Jadi satu topik satu saja beban. Nggak usah sampai perhitungan lah ya. Perhitungannya nanti di semester 4, semester 5 gitu. Oke, bahasanya jelas sekarang ya. Bahasanya jelas apa yang kita bahas ya. Bahwa ada beban, ada peraturan beban, pedoman beban. SNI beban untuk gedung. Gimana, Amira? Cukup? Kavi? Cukup, Pak. Ya. Cukup, Pak. Saya minta dibaca ya. Baca. Semakin banyak dibaca, semakin tidak mengerti nanti. Ya, karena memang belum dibahas, belum sampai ke sana. Tapi paling tidak di pasal 5 dulu. SNI betonnya pasal 5. Oke, kalau cukup bisa istirahat dulu. Dan nanti tidak usah masuk lagi Zoom karena saya ada seminar. Saya kiri sekian. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Jaga prokes, jangan lupa ya. Ya, boleh meninggalkan ruang Zoom. Selamat siang. Baik, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.